Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memperjelaskan tentang tugas ujian mata kuliah mesin dan peralatan industri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isnanis Wulaili dengan NIM 38. Soal yang pertama adalah sebutkan dan jelaskan peralatan penanganan bahan. Penanganan bahan meliputi sejumlah operasi yang dapat dikendalikan dengan tangan atau manual ataupun dapat mekanik atau mesin untuk penanganan dan pemindahan bahan dan mengurangi beban kerja manusia. Yang pertama, konveyor. Beberapa tipe konveyor yang paling umum digunakan di industri adalah: yang pertama, belt conveyor. Belt conveyor adalah sabuk tidak berujung yang beroperasi pada unit loading dan unloading. Yang kedua, bucket elevator. Tersusun dari kantong yang terbuat dari logam atau plastik yang menempel pada kedua sisi rantai tidak berujung. Yang ketiga, pneumatic conveyor digunakan untuk memindahkan bahan berbentuk granula di dalam saluran tertutup dengan menggunakan laju aliran udara tinggi. Yang keempat, chain conveyor digunakan untuk memindahkan cones, barrels, crates, dan kemasan kambu lainnya dengan memindahkan langsung di atas susunan rantai dengan mesin penggerak. Soal yang kedua, apa itu alat penukar panas dan contohnya? Heat exchanger adalah alat penukar kalor yang berfungsi untuk mengubah temperatur dan fasa suatu jenis fluida. Yang pertama, chiller. Alat penukar kalor ini digunakan untuk mendinginkan fluida sampai pada suhu yang rendah. Yang kedua, kondensor. Yang ketiga, evaporator. Soal yang ketiga, apa tujuan penukar atau perpindahan panas? Yang pertama, mendinginkan minyak pelumas. Biasanya, proses pendinginan ini akan menggunakan minyak khusus yang dialirkan pada alat penukar panas ini sehingga minyak akan kembali terasa dingin. Yang kedua, memanaskan udara. Selain mendinginkan, juga bisa berfungsi sebagai memanaskan udara terlebih pada industri minuman yang sangat dibutuhkan. Yang ketiga, pasteurisasi susu. Jika fungsi dari alat ini adalah untuk membunuh kuman maupun organisme berbahaya. Soal nomor 4, bagian-bagian proses penyaringan atau filtrasi. Yang pertama, sludge merupakan endapan suspensi limbah cair dan mikroorganisme yang ada di dalamnya yang berasal dari pengolahan limbah di instalasi pengolahan air limbah. Yang kedua, cake. Ketika cairan mengandung padatan yang tinggi, penyaringan kue sering digunakan sebagai teknologi penyaringan fisik. Cairan melewati media filter, sementara padatan membentuk lapisan di permukaannya. Selama siklus filtrasi, lapisan ini menahan partikel lain dan menjadi lebih tebal, menciptakan kue filter. Yang ketiga, filtrate. Cairan telah diproses filtrasi atau penyaringan itu disebut dengan filtrat. Soal nomor 5, faktor yang mempengaruhi penyaringan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses filtrasi, yakni 1. Ketebalan, 2. Ukuran dan material media filter, ketiga suhu, keempat kecepatan filtrasi, kelima konsentrasi kekeruhan, dan 6. Pembersihan media filter. Soal nomor 6, nama jenis alat, sebutkan dan jelaskan komponen-komponennya. Yang pertama, sand filter. Yang pertama, lapisan bawah berupa strainer berfungsi untuk menyaring sirkulasi air dari segala bentuk kotoran. Yang kedua, lapisan support gravel berfungsi sebagai media pendukung dalam sistem filtrasi yang berguna menurunkan kekeruhan influent dan suspended solid. Yang ketiga, lapisan silika sand berfungsi untuk menyaring lumpur, tanah, dan partikel besar atau kecil dalam air sehingga lebih jernih. Soal nomor 7, nama bagian, fungsi, dan mekanisme kerja destilasi. Yang pertama, termometer, kedua, larutan yang akan dipisahkan, yang ketiga, batu didih, yang keempat, penangas yang sesuai, yang kelima, pendingin, 6, adaptor, 7, celah, 8, air pendingin masuk, 9, air pendingin keluar, dan 10, destilat. Proses destilasi terbagi menjadi 3 tahap, yaitu 1. Mengubah substansi dari bentuk uapnya, misalnya awalnya adalah cair, maka harus dibuat dalam bentuk uap. Yang kedua, memindahkan uap yang telah terbentuk. Ketiga, mengkondensasikan uap yang terbentuk menjadi cairan kembali. Untuk memisahkan campuran senyawa dalam cairan berdasarkan perbedaan kecepatan dan relativitas volatilitas sehingga mengubah fase campuran senyawa cairan tersebut. Nomor 8, apa yang dimaksud ekstraksi dan apa bedanya dengan ekstrak serta metode ekstrasi? Ekstrasi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Sedangkan ekstrak adalah zat yang dihasilkan dari ekstraksi bahan mentah secara kimiawi. Metode ekstraksi yang pertama, maserasi. Maserasi merupakan metode ekstraksi dengan proses perendaman bahan dengan pelarut yang sesuai dengan senyawa aktif yang akan diambil dengan pemanasan rendah atau tanpa adanya proses pemanasan. Yang kedua, perkolasi. Perkolasi adalah cara penyaringan yang dilakukan dengan mengalirkan cairan penyaringan melalui serbuk simplicia yang telah dibasahi.
Kekuatan yang berperan pada perkolasi antara lain gaya berat, kekentalan, daya larut, tegangan, permukaan, difusi, osmosa, adesi daya kapiler, dan daya geseran. Yang ketiga, sokretasi. Metode ini adalah sejenis ekstraksi dengan pelarut cair organik yang dilakukan secara berulang-ulang pada suhu tertentu dengan jumlah pelarut tertentu. Yang keempat, ekstraksi ultrasonik. Metode ini merupakan ekstraksi dengan perambatan energi melalui gelombang ultrasonik dengan menggunakan cairan sebagai media perambatan dan menimbulkan efek kavitasi yang dapat memecah dinding sel sehingga senyawa yang dapat terekstrak dalam pelarut tersebut. Yang kelima, rebusan. Suatu metode ekstraksi dengan cara merebus herbal atau bahan tanaman yang dapat mencakup batang, akar, kulit kayu, dan rimpang untuk melarutkan bahan kimia bahan tersebut. Baiklah, sekian presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.